Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi sejarah tentang strategi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan ternyata tidak selesai pada tanggal 17 Agustus 1945 saja. Setelah proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tantangan dan hambatan yang mengusik kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, sekutu di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison datang ke Indonesia. Kedatangan mereka diwakili oleh AFNI atau pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia. Tujuan awal kedatangan sekutu ke Indonesia adalah untuk melucuti tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Semula, kedatangan mereka disambut baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi, ternyata kedatangan sekutu membawa serta NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. NICA sendiri adalah otoritas resmi militer di bawah sekutu yang bertugas mengendalikan pemerintahan sipil Hindia Belanda atau Indonesia yang mengalami kekosongan kekuasaan setelah Jepang kalah. NICA berisikan pegawai berkebangsaan Belanda yang disiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. NICA mempersenjatai kembali bekas anggota KNIL yang baru bebas dari tahanan Jepang. Di berbagai daerah, NICA dan KNIL yang didukung sekutu melancarkan provokasi dan teror yang memicu ketegangan-ketegangan nasional. Ketegangan-ketegangan yang dibuat oleh NICA dan KNIL menimbulkan perlawanan dari para pejuang Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan sekutu dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan secara fisik atau dengan pertempuran bersenjata, dan yang kedua perlawanan secara diplomatik. Pada video ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang perjuangan bangsa Indonesia melalui perjuangan fisik atau dengan perlawanan bersenjata. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 Oktober hingga 20 Oktober 1945. Pertempuran ini bermula dari tawanan Jepang yang kabur saat akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Sesaat setelah tawanan kabur, Jepang melakukan serangan mendadak. Bahkan tersiar kabar bahwa reservoir Siranda atau cadangan minum untuk warga Semarang telah diracuni oleh Jepang. Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium rumah sakit Purusara pergi untuk mengecek kebenaran soal kabar tersebut. Dalam perjalanan, tiba-tiba Jepang menembak Dr. Karyadi secara brutal. Terbunuhnya Dr. Karyadi membuat para pejuang Indonesia tidak terima karena Jepang tidak mau menghormati bahkan mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pertempuran di Semarang tidak dapat dihindarkan. Banyak korban jiwa berjatuhan dalam pertempuran tersebut. Sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang muda, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda, dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Karyadi. Yang kedua, insiden Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945, terdapat sekelompok orang Belanda
yang mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru di atas tiang Hotel Yamato Tunjungan. Padahal Indonesia sendiri sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini membuat reaksi masyarakat Surabaya dan membuat amarah arek-arek Surabaya memuncak. Kemudian, arek-arek Surabaya melakukan penyerbuan ke Hotel Yamato. Setelah menang, mereka merobek bendera Belanda bagian birunya dan menjadi merah putih, yaitu bendera Indonesia. Kejadian ini sangat heroik sekali. Yang ketiga, resolusi jihad. Setelah terjadi insiden Hotel Yamato, banyak sekali kericuhan antara sekutu dan para pejuang Indonesia. Sekutu yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi berhasil menduduki Surabaya. Presiden Soekarno dan Jenderal TKR Mustopo meminta agar Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketua NU dan sosok ulama yang sangat dihormati untuk mengeluarkan fatwa untuk melakukan perang suci atau jihad dengan sasaran mengusir sekutu dan nikah. Akhirnya, pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa atau yang kita kenal sampai saat ini sebagai resolusi jihad. Adapun isi dari resolusi jihad tersebut antara lain: 1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. 2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. 3. Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. 4. Umat Islam, terutama anggota NU, harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. 5. Kewajiban ini merupakan perang suci atau jihad dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang. Fatwa resolusi jihad tersebutlah yang memantik semangat pertempuran seluruh rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu dalam tekad dan tujuan, yaitu mengusir segala bentuk penjajahan di muka bumi Indonesia sampai titik darah penghabisan. Momen resolusi jihad ini menjadi cikal bakal diberlakukannya Hari Santri Nasional. Yang keempat, pertempuran Surabaya. Setelah terjadi peristiwa Hotel Yamato dan digelurakannya resolusi jihad, di Surabaya dan sekitarnya sering terjadi pertempuran antara Nika dan pejuang Indonesia. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi tiba di Surabaya. Mereka menyerbu dan menduduki gedung-gedung pemerintahan, serta menyebar selebaran yang memerintahkan kepada semua orang Indonesia untuk menyerahkan senjata. Apabila imbauan tersebut dilanggar, maka rakyat Indonesia akan diancam akan dihukum mati. Rakyat Surabaya menolak imbauan sekutu dan melakukan perlawanan. Pada tanggal 31 Oktober 1945, terjadi baku tembak yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Terbunuhnya Jenderal Inggris tersebut membuat pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya bahwa siapa yang membunuh Malabi harus menyerahkan diri selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945
pukul 6 pagi. Jika tidak menyerahkan diri, maka pasukan sekutu akan menyerang kota Surabaya. Rakyat Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo, Sungkono, dan Gubernur Suryo melakukan perlawanan. Ribuan rakyat meninggal dalam pertempuran itu. Karena banyak pejuang dan rakyat Indonesia yang gugur pada pertempuran Surabaya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan di Surabaya didirikan Tugu Pahlawan untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan tersebut. Kelima, Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan oleh sekutu yang dipimpin oleh Brigjen Battle yang diboncengi oleh Nika secara sepihak membebaskan tawanan sekutu yang ada di Magelang dan Ambarawa. Setelah dibebaskan, tawanan tersebut disenjatai oleh Nika. Lalu mereka melakukan provokasi dan penyerangan terhadap pejuang Indonesia di Magelang. Tindakan sekutu ini dianggap telah melanggar kedaulatan Republik Indonesia. Terjadilah perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan para pemuda pejuang Indonesia di Magelang saat itu, yang mana berhasil mendesak pasukan sekutu dari Magelang ke Ambarawa. Pertempuran itu membuat Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman sebagai Panglima Divisi Banyumas terjun langsung dalam pertempuran tersebut. Kolonel Sudirman menggalang kekuatan dari berbagai daerah seperti Magelang, Temanggung, Banyumas, Salatiga, dan daerah lainnya. Dengan taktik supit urang, yaitu dengan menyerang dari berbagai arah, pasukan Kolonel Sudirman berhasil memperkuat wilayah Ambarawa. Terjadilah pertempuran yang dahsyat pada tanggal 15 Desember 1945, yang mana dimenangkan oleh tentara Indonesia dan berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. Keberhasilan TKR dan para pejuang Indonesia dalam mengusir sekutu dari Ambarawa ini membuat suatu kebanggaan. Hingga saat ini setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika. Untuk mengenang jasa-jasa para pejuang tersebut, di Ambarawa didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Yang keenam, Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh Nika di bawah pimpinan Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadilah pertempuran pertama antara pemuda Medan dengan pasukan Belanda. Pertempuran ini bermula dari aksi penghuni hotel di Jalan Bali, Kota Medan, menginjak lencana merah putih milik pejuang Indonesia. Sekutu melakukan berbagai tindakan yang membuat marah pejuang Indonesia. Di antaranya, membebaskan tawanan Belanda dan mempersenjatai KNIL, melarang rakyat membawa senjata, dan menduduki tempat penting dan menyerang Medan. Rakyat Medan berusaha merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai sekutu. Pertempuran terus berlanjut, hingga akhirnya sekutu dan Nika mengarahkan kekuatannya untuk menyerang dan menduduki kota Medan pada 10 Desember 1945. Yang ketujuh, peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum pertamanya agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan menjaga keamanan.
Tetapi ultimatum itu tidak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar Tentara Republik Indonesia atau TRI segera mengosongkan kota Bandung. Akhirnya, dengan berat hati kota Bandung dikosongkan. Tetapi sebelum keluar dari Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Bandung menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan agar tempat dan bangunan strategis tidak dapat digunakan oleh sekutu. Untuk mengenang kejadian dan peristiwa itu, Ismail Marzuki mengabadikannya dalam sebuah lagu berjudul Halo Halo Bandung. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagian kecil dari peristiwa pertempuran pejuang Indonesia untuk mempertahankan. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah sebagian kecil dari peristiwa pertempuran pejuang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang diusik oleh sekutu. Di Bali ada peristiwa Perang Puputan Margarana. Di Jawa ada peristiwa agresi militer Belanda 1 dan 2. Di Manado ada peristiwa Westerling dan masih banyak lainnya. Dari peristiwa tersebut tentunya kita bisa belajar nilai-nilai kepahlawanan dan nilai-nilai nasionalisme. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi atau perundingan. Oke, terus ikuti videonya. Sekian dan terima kasih.